Praktikum pertama ini judulnya adalah tabel dan grafik. Jadi setelah praktikum ini diharapkan Anda bisa menyusun data. Nah, itu dapat menyusun data ke dalam bentuk tabel. Kemudian tabelnya itu nanti akan menjadi dasar buat kita untuk membuat grafik distribusi frekuensi. Flowchartnya begini untuk membuat tabel ya. Ini yang biru ini. Membuat tabel. Ini layarnya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Jadi kalau membuat tabel kita mulai ya, mulai ini flowchart mulai. Kita lihat dulu datanya. Seperti ini contoh ini saya kasih lihat ini datanya di worksheet yang satu ya. Nah ini datanya, ini ada contoh nanti hasilnya kayak gini ya. Tapi nanti kita hapus. Ini adalah data klimatologi dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Mulai dari tahun 2005. 2005 ini datanya ada, coba perhatikan datanya ada sekitar 1.800 data dari tahun 2005 sampai 2009 ya. Jadi ini perhatikan kolomnya, ini nomor data ya, menunjukkan nanti jumlah datanya berapa. Kemudian ada kolom tahun, kemudian kolom bulan, bulan 1 ya, bulan 1, bulan 2 seterusnya. Kemudian kolom hari berarti tanggal ya, tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian T-min, T-min ini suhu rata-rata, min ya, suhu rata-rata. Kemudian T-max suhu udara ya. T-min itu suhu udara rata-rata, Tmax suhu udara maksimum, kemudian Tmin suhu udara minimum. Kemudian wind average, ini kecepatan angin rata-rata ya. Kemudian rain curah hujan rata-rata. Jadi gimana cara membaca data ini? Data nomor 1 tahun 2009 bulan 1 tanggal 1, suhu rata-ratanya 29,3 derajat Celcius, suhu maksimum pada hari itu 34,1 derajat Celcius. Kemudian suhu minimumnya 26 ya. Kemudian kecepatan angin rata-ratanya adalah 4,8 meter per second. Kemudian tidak ada hujan hari itu karena 0 curah hujannya. Tapi hari berikutnya di tanggal 2, ini tanggal 2 ya, ada hujan sedikit 23 mm. Ya, 23 mm. Nah, tapi sebelum itu kita kembali ke flowchart. Untuk membuat tabel, jadi data yang sudah kita lihat tadi, kemudian nanti mungkin kita akan sortir datanya. Ya. Kalau diperlukan kita sortir. Sortir artinya kita urutkan data itu, kemudian kita pilih mana yang paling kecil, mana yang paling besar gitu ya. Kemudian dari sortiran ini ya, setelah kita tahu urutannya mana paling kecil, mana paling besar, kita mengetahui rentang data. Rentang data itu adalah selisih antara nilai terbesar atau tertinggi dengan nilai terkecil. Berapa itu selisihnya? Itu rentang data ya, rentang data. Kemudian kita ingin membuat dia kelas-kelas, berarti kita tentukan banyak kelasnya. Nah, berapa banyak kelas ini ditentukan oleh interval kelas. Nanti misalkan untuk curah hujan, kita ingin interval kelasnya per 10 mm misalkan. Nanti dari berdasarkan rentang data dan banyak kelas itu, interval itu nanti kita bisa dapatkan banyak kelas. Kalau sudah dapat banyak kelas, berapa banyak kelasnya, misalkan 5 atau 6 gitu. Kemudian selanjutnya kita tentukan batas kelasnya. Berapa di dalam batas kelas itu nilai curah hujan batas bawahnya, kemudian batas atasnya. Setelah kita dapatkan batas bawah dan batas atas dari satu kelas, kita lanjutkan dengan menghitung nilai tengah kelas. Ya. Nah, nanti untuk setiap kelas itu kemudian data yang tadi yang banyak itu kita masukkan ke dalam kelasnya. Oh, dia masuk kelas antara 10 sampai 20 mm misalkan, sampai berapa kali itu, ada berapa banyak data yang nilainya masuk di antara sekian di batas kelas. Nah, ini tersusun dalam bentuk tabel. Tabelnya kira-kira nanti seperti yang ini. Ya, ini ya, ini. Ini dia berarti ada 5 kelas. Batas bawahnya misalkan curah hujan yang 0, batas atasnya yang di kelas 1 ya. Kelas 1 itu batas bawahnya 0, batas atasnya 20. Nilai tengahnya 10. Perhatikan ini ada rumusnya ya. Jadi di Excel ini kita belajar membuat rumus juga, bukan cuma dituliskan gitu. Ya, kembali ke flowchart kalau tabelnya sudah ada. Jadi grafik histogram ini yang ini
Ini kita buat kalau sudah ada tabelnya, ya. Kalau sudah ada tabelnya. Ya. Jadi untuk membuat grafik sama flowchartnya kita bikin ini simbol mulai. Kemudian kita pastikan ada tabelnya. Tabelnya sudah ada. Kalau tabelnya sudah ada, maka nanti selanjutnya kita akan melihat dari tabel itu mana yang ingin dibuat jadi data untuk sumbu X. Di sini misalkan sumbu X-nya adalah kelas curah hujan. Kelas curah hujan ya. Jadi sumbu X-nya adalah yang ini. Ini nilai tengahnya ini. Nah, 10, coba perhatikan di bawah. 10, 30, 50, 70, 90. Jadi ini jadi X ya. Ini sumbu X ya. Nah, kemudian sumbu Y-nya adalah frekuensinya. Ada berapa banyak kejadian hujannya untuk masing-masing kelas curah hujan. Ini nilai tengah ini, kelas curah hujan. Ada berapa banyak? Nah, di sini dia. Ya. Ini dia. Untuk yang kelas yang nilai tengahnya 10 itu ada 1500. Saya tulis ulang nih ya. Ini ya 1500. Kemudian yang selanjutnya itu ke bawah ya. Ada yang curah hujan antara 20 sampai 40 itu pernah terjadi selama berapa kali? 87 kali, 87 hari. Kemudian 40 sampai 60 mm itu pernah terjadi selama 1 bulan dan sedikit yang di atas 80 mm ya. Bukan data X, bukan data Y, kemudian buat labelnya ya dan grafiknya yang disesuaikan kembali ya. Nah, kalau udah selesai. Baik, soal nomor 1. Membuat tabel dan grafik distribusi frekuensi hujan. Dalam hal ini judul kolomnya rain. Tahun 2005 sampai 2009. Ya. Ada 37 orang. 4 orang lagi siapa tuh yang belum muncul? Tua kelas, tolong cari itu temannya 4 orang siapa yang belum muncul. Nah. Baik, Pak. Oke, gimana kita tahu datanya? Ada berapa datanya? Ya. Data ini ada di nomor data ini. Jadi kalau kita ingin tahu berapa banyak datanya, kita tinggal cari gini aja, ya, pakai sama dengan rumusnya di Excel. Tulis max, ya, kemudian buka kurung, kemudian kita arahkan ini saya pakai panah ya, pakai panah di keyboard ini. Ini saya gerakkan ini, pakai panah di keyboard ke kiri, ke atas, ke situ gitu ya. Kemudian saya tekan shift, ya, tombol shift saya tekan ini supaya dia ngeblok gitu ya. Kemudian saya tekan panah yang bawah. Ada panah itu tanda panah ke bawah di keyboard kamu, yaitu di bawah ya. Sampai ke data terakhir. Kalau ingin cepat sekalian tekan shift, tekan control, baru tekan lagi tanda panah bawahnya. Nah, dia langsung sampai di bawah. Jadi coba lihat sekarang rumusnya nih, tulisan rumusnya sama dengan maksimum, cari nilai maksimum, ya itu maksudnya rumus itu, cari nilai maksimum dari sel A2, ini sel A2, kenapa A2? A itu adalah kolomnya, jadi kolom diberi nama dengan huruf, kemudian barisnya pakai angka, jadi A2 itu artinya kolom A, 2 artinya baris kedua sampai kolom A baris ke 1827. Itu maksudnya perintah ini ya. Kalau sudah tutup kurungnya. Tutup kurungnya kemudian di enter. Nah, nanti dapat dia datanya. Berarti ada 1826 data. N itu jumlah ya. Banyaknya data berapa. Oke. Nah, rumus ini sisa kita copy lagi ya, bisa kita copy lagi ke bawah. Tapi bukan di A. Coba kita lihat sekarang rain itu dia ada di mana? Rain itu ada di I ya, di kolom I. Berarti kita copy dulu ini, copy ini rumusnya di copy aja, Ctrl C, kemudian enter di kontrol di rain min ya, di bawahnya. Perhatikan karena dia turun selnya, tadi kan ini A2, A1827. Ini karena turun,
Ya, kita kasih turun, dia turun juga jadi A3 1827. Nah, ini kita ubah. Jangan A3, tapi coba perhatikan pada saat saya ceklik itu, pada saat saya ceklik A3, itu dia ngasih tanda bahwa ini yang terblok gitu. Padahal kita pingin dari A2 ya kan. Jadi ini kita ubah ini angkanya nih, scriptnya ini kita ubah menjadi 2. Ya, kemudian yang di bawah itu tadi kan sampai 26 ya kan. Ya, jadi kita ganti ke 26. 27 ya, 27. Nah, ini 27 kan? Nah, ini 27 sama sudah. Cuman sekarang kita bukan cari nomor, bukan cari jumlah data, tapi kita ingin cari uh, range di range sini. Karena range ada di kolom I, berarti rumusnya bukan A. Kalau A ya ke sini ya, gitu ke sini ke nomor ini. Jadi ini kita ganti menjadi I. Kita ganti menjadi I. Ya, ganti I. Angka anunya barisnya tetap, tapi kolomnya jadi ganti I. Kemudian di ini bukan max, tapi kita cari yang min. Data minimum. Ini kalau sudah di enter. Nah, jadi curah hujan terkecil adalah terendah adalah 0 ya. Oke, kemudian untuk data curah hujan maksimum, rumusnya itu juga ya. Kita apa aja, Ctrl C, kemudian di enter sini. Nah, ini kita ganti bukan minimum tapi maksimum. Maksimum, kemudian itu jadi diganti lagi tadi ininya nih. Ini coba perhatikan dia kan nggak keambil nih data yang pertama. Jadi kita naikkan ke A2, terus ini juga dinaikkan 27 ke 28 ke 27. Ini di enter. Nah, ini dapat curah hujan maksimum selama 5 tahun atau 1826 hari, ini saya tulis hari. Itu adalah 89,9 mm. Nah, udah dapat kan? Nah, ini udah selesai. Ini kemudian berapa rentang datanya? Itu berapa jarak antara data maksimum dengan data minimum? Ini sisa kita kurangin aja. Jadi tulis sama dengan gerakan kursornya dari data maksimum ini. Kemudian tulis kurang. Kemudian ditulis minnya berapa. Kemudian di enter. Ya, pasti 89 ya. Nah, banyak kelasnya berapa? Untuk menentukan banyak kelas, kita tentukan dulu interval kelas berapa. Interval kelas, misalkan kita pingin 20 mm per 20 mm. Interval kelasnya. 20 mm. Ini milimeter juga. Maka kita bisa bagi aja sama dengan ya rentang data, ini rentang data dibagi interval kelas, di enter. Nah, itu dapat kelasnya, banyak kelasnya 4,49 ya, tapi nggak mungkin kelasnya itu pakai koma-koma, nggak mungkin. Jadi kita perlu pembulatan ya, pembulatannya ke atas ya, bukan pembulatan ke bawah, karena pembulatan ke bawah nanti ada data yang keambil, nggak terambil ya. Jadi kita bulatkan datanya ke atas supaya datanya terambil semua. Oke, nah sekarang bagaimana pembulatannya? Kita pakai rumus lagi sama dengan tulis round bulatin ya, round ya, round. Nah, coba lihat kalau saya tulis round, nanti ada pilihan apa round down berarti bulat ke bawah atau round up. Kita pakainya round up. Diklik aja itu round up. Nah, kan muncul dia. Kemudian diklik mana yang mau di round up, yang ini yang banyak kelas ya, diklik. Kemudian nanti mau ditampilin berapa digit, pakai angka di belakang koma enggak? Kita nggak perlu pakai angka di belakang koma karena kita ingin bulatinnya. Jadi ini ya, sesuai dengan perintahnya itu round up, angkanya yang mana, yang ini, yang di M15 ya. Kemudian ada koma, kita tulis koma. Kemudian number digitnya pakai angka di belakang koma enggak? Enggak. Kalau pakai angka koma ada satu angka di belakang koma, misalkan 3,1, ya tulis 1. Tapi ini kita nggak mau pakai angka di belakang koma, maka kita tulis 0. Ditutup kurung, kemudian di enter. Jadi ada 5 kelas. Nah, ini udah kita siapkan 5 kelas di tabelnya. Jadi ini tabelnya ya. Ini tabelnya.
Curah hujan. Curah hujan di Tanjung Perak ya. Di Jawa Timur. Oh ya, Jawa Timur. Jawab. Oh ya, di Jawa ya. Ya. Benar, benar, benar. Kalau Pare-Pare di mana Pare-Pare? Dekatnya Pintang. Oh iya betul. Jadi Tanjung Perak ya, ini tahun tahun 2005 sampai 2009. Oke. Nah, sekarang kita isi ini tabelnya. Jadi isi tabel dulu baru bikin grafik ya. Oke, kelas 1 bawahnya berapa batas bawahnya? Batas bawahnya bikin 0 aja ya karena nilai terkecil adalah 0. Kemudian kan kita punya tadi interval kelasnya 20. Berarti ini untuk batas atasnya dari yang kelas pertama ini adalah batas bawah ya, batas bawahnya saya tulis kayak gitu di P11 ya. Karena apa di P11? Karena dia ada di kolom P baris ke 11. Jadi ngelihatnya kayak gitu, kolom P baris ke 11 ini dia ini. Itu ditambah interval kelasnya berapa tadi? Ini interval kelasnya 20. Di enter aja udah. Nah, dia gitu. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya itu adalah batas atas dikurang batas bawah ditambah batas bawah. Dibagi 2 ditambah batas bawah. Jadi batas atas dikurang batas bawah dibagi 2 ditambah batas bawah. Gimana tulisnya? Sama dengan, nah, buka kurung dulu karena operasinya banyak ya. Ada penambahan, pengurangan, ada pembagian. Maka kita geser ini kursor kita. Nah, Q11 itu nilainya 20 dikurangi P11. Ini P11 ya, ini kan P ya. Dibagi ya, tutup kurung, bagi, ini tanda bagi pakai gini ya. Dibagi 2, kemudian ditambah batas bawah. Nah, tambah batas bawah, diklik aja batas bawahnya ini gitu. P11. Kalau sudah di enter. Nah, berarti nilai tengahnya adalah 10. Nilai tengah kelasnya 10. Sekarang untuk yang kelas kedua, itu batas bawahnya kan adalah batas atas dari kelas pertama. Nah, kita tuliskan aja sini, kita salin yang dari batas atas itu sama dengan, kemudian kita gerakkan kursor, kita arahkan di batas atas itu, kemudian kita enter. Nah, enter dapat dia kan. Nah, ini batas atasnya ya sisa di copy aja yang dari atas. Tadi kan sudah ada rumusnya. Di copy aja, Ctrl C, masukkan ke bawah sini, di enter. Nah, dapat dia 40. Nilai tengahnya ambil lagi yang di atas itu, di copy lagi, Ctrl C, kemudian di enter gitu. Terus untuk yang ke bawah semuanya ya sisa di copy aja ini, di blok. Ini saya perhatikan, saya blok ya. Ini yang bergerak kan kursor pakai panah itu di keyboard. Nah, sekarang saya tekan shift, kemudian saya gerakkan kursor kanan sampai di situ. Kemudian saya copy. Kamu bisa gunakan juga ini ya. Di menu ini ada tanda copy, ini copy ya. Copy itu coba perhatikan, di depannya tulisan copy kan ada dalam kurung Ctrl C. Itu bisa digunakan juga. Itu namanya shortcut ya. Ctrl C. Pada saat kamu klik itu Ctrl C, kemudian ini aktif dia, paste ini kan. Kita paste ke sini. Nah, ini saya pakai mouse ya, bukan pakai kursor. Bukan pakai keyboard, bukan. Ini saya blok pakai mouse. Ini saya blok. Nah, udah saya blok, kemudian saya enter. Nah, selesai kan? Gampang. Sekarang yang jadi kerjaan lagi adalah menentukan frekuensinya. Ada berapa banyak data yang masuk ke dalam kelas pertama? Kasih yang pakai menu. Saya perhatikan Excel kamu ada data ini. Di atas ini ada menu data. Tuh, ya. Nah, jangan lupa di save ya. Kalau udah kerjain gitu di save dulu. Save. Data, ya. Lihat di data ada data analisis enggak? Nih, lihat di data di bawahnya sub menunya ada data analisis enggak? Kalau nggak ada, pergi ke file, kemudian cari option, ya. Tunggu optionnya sampai muncul gini, kemudian cari add-ins, klik add-ins, ya. Tunggu.
Nah, sampai muncul tampilan gini di Adds In. Kemudian ada tulisan Analysis Toolpack. Ini diklik. Ya, Analysis Toolpack. Kemudian diklik OK. Ya, diklik OK. Ini kalau belum ada tadi data analisis ya. Kalau udah diklik OK, nanti muncul dia di sini ada data analisis. Oke. Nah, kalau sudah ada data analisisnya kita klik. Sampai muncul menu-menu begini ya. Ada ANOVA, ini untuk statistik nanti. Untuk statistik sampai kamu selesai kuliah ini dipakai ya. Ada uji-uji statistik dan seterusnya itu. Korelasi macam-macam, ada eksponensial, bisa untuk matematika tapi yang tidak terlalu rumit ya. Bisa juga dipakai. Untuk membangkitkan bilangan acak nih random dan seterusnya. Yang kita pakai sekarang adalah membuat histogram. Kita klik ini, membuat histogram. Ya, kalau sudah klik OK. Nah, sekarang perhatikan menu histogramnya. Pertama dia minta input datanya yang mana gitu. Kita ingin datanya adalah data range, ini di sini ya. Mulai dari I2 sampai I1827. Maka kita klik di sini. Klik tanda panah kecil ini saya coba perhatikan. Ini saya klik. Ya, nanti dia muncul begitu, jangan bingung. Ini diklik aja ke sini. Coba perhatikan ini rumusnya, alamatnya ya, alamat datanya. Ini kemudian saya seret pakai mouse. Tapi karena terlalu jauh ke bawah ya, daripada pusing-pusing. Tadi kan kita sudah tahu dia 1827 ya kan. Nah, saya tulis aja di sini. 1827. Jadi histogramnya nanya, di mana alamat data inputnya? Saya kasih tahu. Dari I2, ini kolom I2, sampai I1827. Tapi pakai tanda dolar. Jadi ini dolar, I, dolar, 2.2, dolar, I, dolar, 1827. Kalau sudah, ini diklik lagi. Nah, ini datanya udah masuk ya, data input. Kemudian bin range. Bin range ini adalah nilai tengahnya. Nilai tengah kelasnya yang mana? Nilai tengah kelasnya yang ini kan nilai tengah kelasnya. Maka kita klik ini. Nah, kemudian ini kita blok. Nah, kita blok. Itu artinya dari R kan, dari R ya. Ini R, coba perhatikan ini R. Dari R11, itu 11 di situ, sampai R15. Ini R15 sampai di situ. Nah, ini nilai tengah kelasnya. Sudah, oke, diklik lagi panahnya. Kemudian nanti grafiknya mau ditaruh di mana gitu. Output range. Ini dicentang. Ya, dicentang itu output range-nya. Ini diklik. Nah, di sini saya taruh di sini. Kita taruh di sini aja lah. Anunya. Ya, seperti itu ya. Nggak usah besar-besar. Udah, diklik. Kemudian kita minta dia untuk menghasilkan chart atau grafik. Ya, jadi selain ditempatkan di situ nanti ada tabel nanti di situ juga ada chartnya. Kalau sudah kita klik OK. Nah, dia kerja. Itu dia histogramnya udah jadi, ya kan? Ini histogramnya udah jadi. Kemudian ini dia sudah hitungkan ke kita untuk kita yang kelas 1 itu ada 1500. Ini bisa kita copy juga ini. Kita copy ke sini sama dengan kita ambil sini ya. Nah, kemudian ini kita copy ke bawah. Oke, jadi kelas 1 itu ada 1553 kali atau hari. Kemudian untuk kelas 2 ada 20 kali kejadian. Untuk kelas 40 sampai 60 mm curah hujannya 30 kali atau 30 hari kejadian dan seterusnya. Histogramnya udah jadi, kita rapikan dulu histogramnya. Kamu bisa ubah-ubah ini, bisa tarik-tarik, kamu klik ya, tarik ke sini. Kamu bisa tarik dengan cara begitu, atau kamu bisa tarik dengan pakai format. Ini coba perhatikan nih format. Saya ingin ukurannya misalkan tingginya ini misalkan 3 inci, ya, 3 inci. Lebarnya 4 inci, saya mau kasih jadi 5 inci, 4,5 lah, 5 lah ya. Nah, kemudian ini kelihatannya kurang besar, saya ingin besarkan lagi 4 inci, 3,5. Kemudian warnanya saya ingin hitam putih aja. Ini diklik, lihat ini batangnya diklik. Kemudian ada ini shape fill.
kasih warna hitam. Warna jangan hitam sekali ya. Nah, abu-abu lah. Udah. Terus di sini saya pingin bukan bin ya, tapi curah hujan. Kelas curah hujan. Saya klik ini tulisan bin ini. Kemudian saya ke sini di depan fx ini ada yang kosong ya. Di situ untuk menulis. Saya tulis kelas curah hujan. Kemudian saya enter. Nah, dia berubah ya kan. Kemudian ini frekuensi, saya ingin tulis, saya klik dulu frekuensinya, kemudian saya tulis hari hujan ya. Hari hujan. Apa maksudnya? Jadi yang 10 mm itu antara 0 sampai 20 mm itu hari hujannya sekian kali. Tapi ini kan belum kelihatan angkanya. Ini memang kita tahu di tabel 1553, tapi di grafik belum kelihatan. Maka kita klik ini grafik ini. Yang ini kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita add data label. Nah, diklik add data label, nah, jadi kelihatan datanya ya. Sehingga lebih mudah untuk dibaca. Kemudian ini bisa ya dipercantik ya, di format, misalkan shape outline-nya pengennya warnanya apa, kayak warna biru atau mungkin pengen tampilan ininya ya apa ya. Nah, ini terserah kamu lah. Itu misalkan warna biru tua atau sini di sini ya tadi. Sekarang yang di sininya, yang putih ini saya pingin misalkan warnanya ya mungkin gitu ya. Nah, misalkan gitu. Ya, ini terserah aja. Kemudian judul ini bisa kamu hapus, bisa juga kamu tulis sesuai dengan jawaban soal distribusi frekuensi hujan Tanjung Perak TJ Perak tahun 2005 2009. Oke, udah terus. Oh, kelihatannya kurang bagus ya, terlalu besar hurufnya. Jadi ini ya, coba kita klik dulu, ya, kita klik. Kemudian ini kan ada tulisan nih. Ini ukurannya. Ukurannya ini bisa kita perkecil, misalkan 10 aja gitu, atau 11 lah. 11. Terus kalau tulisannya nggak suka dengan yang itu ya bisa diganti yang lain, ada banyak. Ya gitu misalnya. Ini selera aja ya. Kalau udah di save, nah selesai untuk soal nomor 1. Kira-kira soal nomor 2 dan soal nomor 3 demikian juga ya. Oke. 39 orang. Sudah absen semua? Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, kamu punya waktu untuk menyelesaikannya sampai sebelum praktikum kita pekan depan. Nanti kita coba dikumpul di sekolah ya. Terus kalau ada kesulitan boleh tanya di WA group. Sudah ya? Oke, ada 39 tapi ini 38. Ketua kelas mana? Ini ya. Siapa ketua kelas? Di Pak. Ada 3 orang yang tidak hadir. Ya, dicatat. Ya, Pak. Ada alasannya nggak? Saya catat alasannya apa. Oh iya, Pak. Oke, sebelum kita tutup, bisa aktifkan yang videonya, bisa aktifkan nggak? Saya mau screenshot nih. Saya mau screenshot halaman pertama. Halaman pertama, Waude belum, Waude, Najia, belum semua ya. Halaman pertama siap-siap. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Oke, halaman pertama. Halaman kedua siap-siap.
Halaman kedua siap? Saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi kalau ada kesulitan bisa di WA di WA grup ya. Kalau ada kesulitan. Baik, Pak. Oke, nanti dikumpul di Baik, sekolah. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih Pak. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.